Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Puji kemarin kan menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Ibu. Nah, ini loh tentang kondisi teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Itu kan saya melihat bahwa setelah mereka mengajar, ini kan masuk tahun ketiga di kurikulum merdeka ya Bu ya. Ini saya melihat mereka itu kok masih belum punya gambaran pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka itu seperti apa. Karena saya merasa mindset yang ada di Bapak Ibu guru itu bahwa pembelajarannya itu ya seperti yang kemarin begitu, sehingga asumsi mereka kalau saya melihat itu kan yang penting guru itu yang masuk kelas, bawa buku, ngajar, selesai gitu, ngasih tugas dan sebagainya. Padahal tuntutan di kurikulum merdeka kan tidak seperti itu, kan berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Karena kan kalau di kurikulum merdeka itu kan kita diharapkan memang betul-betul memandang siswa itu sebagai subjek kan, subjek belajar, bukan hanya sebagai objek yang kita jejeli dengan materi itu. Nah, yang saya membingungkan itu Bu, yang saya harus apa begitu untuk merubah pola pikir Bapak Ibu guru, kemudian membekali mereka mungkin dengan kompetensi apa yang seharusnya betul-betul mereka miliki untuk mereka nantinya melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu loh Bu, yang saya masih sampai sekarang masih bingung harus langkah awal apa yang harus saya lakukan seperti itu. Kalau melihat kondisi seperti itu, tujuan diuji untuk pembicaraan kali ini kira-kira apa yang dia? Saya sih berharap begini Bu, yang pertama jelas Bapak Ibu guru lebih memahami karakteristik dari capaian pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan di kurikulum itu. Karena bagaimanapun kan masing-masing mapel itu kan berbeda. Kemudian harapan saya yang mereka punya keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan dalam mengajar di kelas. Karena saya melihat di penilaian kinerja guru yang sebelumnya yang di tahap 1 Ibu, bahkan saya tuh ada beberapa guru saya untuk mengajarkan topik tertentu itu harus menggunakan model pembelajaran apa itu aja masih bingung. Bahkan terkadang model pembelajaran itu yang tertulis di modul ajar hanya tertulis saja, tetapi breakdown ke langkah-langkah pembelajarannya ternyata tidak sama, tidak sesuai dengan modul itu. Sehingga saya juga punya keinginan memberikan sedikit mungkin kayak semacam pembekalan untuk bisa Bapak Ibu kita meningkatlah kompetensinya, karena untuk mengajar di kelas itu kan tidak hanya kompetensi profesionalnya saja, tetapi kan kompetensi pedagogiknya kan juga harus dimiliki. Saya pesan. Artinya dari pembicaraan tadi yang disampaikan, kalau menurut saya tangkap, berarti Bu Puji ingin meningkatkan kompetensi guru gitu ya? Iya betul. Oke. Sepanjang pengamatan Bu Puji, kalau Bu Puji melihat, kalau misalkan dilihat dari grade 0 sampai 10, kira-kira ini dari kondisi yang ada di Bapak Ibu guru di Donorejo ini, menurut Bu Puji itu ada berapa? Rentang nilai 0 sampai 10 gitu. Okay. Kalau boleh saya berbicara mungkin masih sekitar 6 atau 7. Sekitar 6, 7 ya. Harapan saya kan paling tidak karena tuntutan di kurikulum merdeka itu kan pembelajaran yang bermakna untuk siswa, ya setidaknya yang naik lah kita 80-an gitu kan. Jadi targetnya nanti ya 88 atau 80 atau 8 ya istilahnya, mungkin nanti akhirnya guru-guru itu ada peningkatan seperti tujuan tadi yang kita bicarakan di awal. Lalu dari kondisi yang ada,
Bu Puji punya pemikiran mungkin apakah punya ide-ide yang nantinya untuk meningkatkan kompetensi guru ini dengan cara-cara apa? Mungkin saya yang pertama kan dari hasil observasi yang kemarin ya Bu, waktu saya mendampingi Bapak Ibu guru itu kan memang betul-betul saya lakukan mulai dari mereka menyusun perangkat pembelajaran, kemudian saya melihat sendiri bagaimana mereka mengajar, kemudian setelah mengajar pun kan mereka juga saya ajak untuk merefleksikan proses pembelajaran itu sendiri. Dari itu mungkin saya punya gambaran bahwa yang pertama yang perlu saya lakukan, saya akan membuka kembali dokumen itu, sehingga dari dokumen-dokumen yang kemarin kan saya bisa sedikit mempunyai catatan atau sedikit ada apa ya, misalkan note gitu kira-kira yang paling banyak nanti yang dibutuhkan itu yang dibagi mana. Mungkin nanti langkah pertama saya membuka lagi catatan penilaian observasi saya kemarin, sehingga saya mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki Bapak Ibu guru, mulai dari pada saat mereka menyusun pembelajarannya seperti apa, kemudian waktu di kelas itu juga perlu di-push lagi yang bagaimana dan yang banyak. Mungkin yang pertama di situ. Kemudian yang kedua mungkin saya nampaknya perlu untuk mengajak Bapak Ibu guru melakukan refleksi dan evaluasi itu, sehingga mereka dengan kesadaran mereka sendiri merefleksikan kira-kira yang sudah mereka miliki itu apa, kelebihannya itu apa, kemudian kekurangan yang ada pada diri sendiri itu apa, sehingga dari sana harapan saya tahu Bapak Ibu guru ini perlu peningkatan di bagian mana. Dan untuk evaluasi atau refleksi diri kan berarti saya harus membuat kayak seperti lembar siang gitu, atau mungkin bentuk kuesioner mungkin untuk Bapak Ibu sebagai alat bantu mereka mengidentifikasi entah itu dari penggunaan media, atau mungkin praktek pembelajaran, atau mengenal model-model strategi seterusnya itu yang rencana saya ke sana. Kemudian nanti dari 2 langkah tadi itu saya akan mencoba untuk menggandeng Kombel, karena di Kesempatan Belajar kan kita punya komunitas belajar yang setiap 1 bulan sekali kan minggu kedua dan minggu keempat itu kan melaksanakan kegiatan lain. Nanti dari hasil analisis saya terhadap dokumen observasi yang kemarin, kemudian dari hasil isian evaluasi dan refleksi guru tadi kan saya tentunya akan punya data kan Bu. Nah, mungkin nanti dari situ akan kita buat analisis atau kita buat daftar list kebutuhan Bapak Ibu guru apa saja. Dan rencana saya akan kami gandeng itu Kombel untuk bisa memenuhi kesana. Mungkin untuk hal-hal yang sifatnya apa nih, mungkin bisa mungkin guru ini sudah punya kelebihan ini, itu kan melalui Kombel kan mereka bisa berbagi praktek baik. Tapi untuk yang sifatnya kayak urgent kompetensi yang memang betul-betul harus dimiliki, mungkin saya menggandeng tim PKB, menurut saya ada tim PKB terus nanti dibawa ke Humas. Nah, nanti akan kita coba untuk memasukkan yang dibutuhkan tadi ke kegiatan-kegiatan IKP atau workshop. Iya, berarti dari pembicaraan ini tadi Bapak dari yang disampaikan Bu Puji ada beberapa kegiatan yang nantinya akan Bu Puji lakukan. Yang pertama itu membuka dokumen sebelumnya. Artinya di sini Bu Puji melakukan kalau salah tangkap ya, berarti melakukan refleksi terhadap ya ini ya, evaluasi dan refleksi dari yang pembelajaran yang kemarin, guru yang ada. Kemudian guru tadi juga buat memberi lembaran-lembaran untuk refleksi diri. Kemudian ada pemberdayaan Kombel, ya. Kemudian ada pendekatan dengan tim PKP yang ada di SMA. Kira-kira ada lagi Bu Puji yang ingin atau mungkin cukup itu dulu? Sementara mungkin itu ya Bu, karena bagaimanapun kan ini langkah awal ya. Ke depan kan dengan mungkin setelah kita
mengaktualisasikan tadi lewat Kombel, lewat PKP kan akhirnya nanti kita tahu oh hal apa lagi yang kita butuhkan. Nah, mungkin nanti baru menggali pihak luar atau bagaimana kan kita baru akan tahu. Jadi step awalnya mungkin Kombel sama PKP dulu. Hasil evaluasi tadi. Nanti ke depan baru kita kembangkan kegiatan yang sudah. Kalau untuk Kombel sendiri selama ini untuk kegiatannya apakah sudah memberdayakan guru secara keseluruhan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk Kombel sendiri itu kita punya ada 2 kegiatan. Yang pertama offline itu yang dilaksanakan setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat. Itu kita memberdayakan semua Bapak Ibu guru yang ada di sini itu kita jadwalkan untuk mereka berbagi praktek baik dari pembelajaran yang ada di kelas, entah itu media pembelajarannya atau mungkin model pembelajaran yang inovatif terakhir itu sudah kita laksanakan Ibu. Kemudian yang kedua itu yang sifatnya online, karena kebetulan saya memang meminta tim Kombel itu memasukkan komunitas Mansado di PMR. Kita punya kegiatan webinar. Saya target itu 1 semester ada 3 kali kegiatan. Alhamdulillah dari Januari sampai Juni kemarin sudah berjalan itu. Nah, untuk yang webinar ini saya memberdayakan guru penggerak karena alhamdulillah di SMA 1 Donorejo itu kan kita punya ada 2 guru penggerak yang kemarin sudah lulus di angkatan 9. Dan ini yang masih proses ini kan ada 2 juga yang di angkatan berapa ini 10 atau 11 ini itu saya berdayakan untuk yang di webinarnya. Dan alhamdulillah 1 semester kemarin sudah berjalan kita 3 kali webinar. Kemudian yang semester ini juga saya minta mereka untuk merencanakan lagi untuk 3 kali webinar sampai di Desember. Dan dari sini kita dari pembicaraan ini paling tidak nanti Bu Puji sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, kira-kira rencana Bu Puji untuk mulai melakukan apa ya istilahnya tadi refleksi terhadap guru, kemudian refleksi diri guru, Kombel dan pendekatan dengan tim PKP ini, kira-kira rencana ini akan dilaksanakan apakah sebulan lagi ataukah besok langsung atau bagaimana? Ini saya masih dalam tahap melakukan analisis dari kuesioner yang refleksi diri Bapak Ibu guru Ibu. Ini belum selesai karena kan saya harus apa ya mencatat jawaban mereka satu-satu kan. Kemudian nanti kita akan melihat grafiknya itu nanti yang prosentase terbesar kebutuhan mereka apa kan harus masih proses ke sana. Kemudian insya Allah saya memang dengan Kombel dan PKP itu mentargetkan bulan September ini kita selesai melakukan analisis Ibu. Kemudian nanti mungkin Oktober baru akan kita aktualisasikan tadi untuk apakah nanti di Kombelnya seperti apa, kemudian nanti di PKB-nya kalau memang akan dilaksanakan untuk workshop dan sebagainya. Dan kami memang sudah merencanakan di semester ini minimal ada 1 kali workshop untuk Bapak Ibu guru. Dan nanti tinggal kegiatan workshopnya itu melihat kebutuhan terbesar hasil analisis tadi itu yang akan kita laksanakan. Kalau direncana tim PKP itu sekitar bulan Oktober atau maksimal awal November nanti ada workshop. Nah, pembicaraan ini paling tidak yang Ibu Puji rasakan bagaimana Bu setelah Bu Puji mengutarakan keinginan Bu Puji atau harapan Bu Puji terhadap SMA Donorejo ini? Ya lega Bu, cuma saya juga masih masih seperti ada sesuatu karena kan memang belum selesai ya. Ini masih berlanjut terus. Iya, masih berlanjut terus kan. Ini kan masih saya merasakan kan kita masih prosesnya seperti yang saya inginkan sampai deal nanti tujuan di awal itu tercapai kan saya merasakan ini mungkin baru separuh proses gitu. Masih ada 50% lagi yang harus saya laksanakan. Nah itu kan
Ya satu sisi dengan tempat Ibu Ida saya bisa ada tempat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi, tapi ada satu sisi dari saya sendiri saya masih ini nanti gimana gitu ya, karena kan bagaimanapun harapan saya itu kan nanti akan bisa berjalan dengan baik apabila tim yang ada di belakang saya itu bisa melaksanakannya itu dengan sesuai yang saya inginkan, kan seperti itu Ibu. Nah, itu ya, maka mungkin 50%-nya insya Allah sudah mulai ada sisi terangnya itu, tinggal yang 50% nanti kan bagaimana koordinasi saya dengan teman-teman yang ada, baik itu yang ada di tim Pondel maupun yang ada di TKP. Mudah-mudahan Bu Puji ini nanti harapan Bu Puji seperti yang tadi disampaikan tercapai, kemudian lancar hubungan dengan ini ya, dukungan dari guru-guru, karena memang itu semua juga untuk kebutuhan guru yang murid. Nah, paling tidak kita sudah punya gambaran ke depan nanti, tinggal kita nanti tidak lanjuti lagi Bu Puji, mungkin di waktu yang akan datang kita akan berdiskusi lagi tentang ini bagaimana harusnya, karena kita kalau hanya berbicara begini tapi nanti tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut nanti di waktu yang akan datang. Saya akan berkomunikasi lagi dengan Bu Puji, kita diskusi lagi untuk membahas tentang harapan-harapan dari Bu Puji sebagai kepala sekolah di SMA. Dan ya saya memang mengharapkan ada setidaknya kan Ibu selaku tempat saya untuk mengeluh istilahnya. Bagaimanapun kan saya tidak bisa bekerja sendiri, kalau ada sesuatu yang saya jelas nanti tetap meminta bantuan Ibu, saran dan solusinya seperti apa. Ya, begitu Bu Puji. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk saat ini mungkin cukup ya Bu, itu untuk hal-hal yang lain nampaknya nanti mungkin kalau ada sesuatu hal yang bisa dijelaskan. Ini yang ujian yang ingin capai. Ya menurut saya memang harus prioritas untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bu Puji. Saya juga ini dengan ngobrol-ngobrol seperti ini saya juga mulai ada ada banyak sekali hal-hal yang nantinya harus juga saya kerjakan. Oke, saya juga terima kasih sudah diberi waktu Ibu untuk berkonsultasi terkait dengan kondisi teman-teman saya yang ada